Shalom Gereja Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Ya luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Haleluya. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami menyambut setiap jemaat Tuhan yang ada di Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Dan juga jemaat Tuhan yang bergabung live streaming pada siang hari ini. Kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kita berkumpul bersama-sama, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita percaya siang hari ini, dimanapun umat Tuhan berada, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan nyata bagi setiap kita. Puji Tuhan. Maka bersama-sama kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Hingga sampai hari ini kami ada, kami percaya bukan karena kuat, hebat, gagah kami, tapi semua karena pertolongan Tuhan Yesus. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, oleh penyertaan Roh Kudus kami berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus pada siang hari ini ibadah kami tidak pernah jadi sia-sia, sebab Tuhan yang kami sembah, Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang hadir bagi setiap kami, memulihkan kami, melawat setiap kami, dan memberkati kami. Maka hamba doa setiap umat Tuhan yang hadir beribadah secara langsung, bahkan setiap umat Tuhan yang beribadah secara live streaming, kami doa ya Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, agar selesai ibadah nanti, setiap kami yang beribadah, setiap kami yang melayani, kami doa Tuhan, kami semakin kuat dalam Tuhan, kami semakin teguh dalam Tuhan, semakin hari kami semakin berbuah baik kerjaan surga, dan semakin memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, segala rancangan yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya pada siang hari ini, dimanapun umat Tuhan berada, saat kami menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan, Tuhan yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Kuasa-Mu nyata, hadirat-Mu nyata, lawatan-Mu nyata, kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita umat Tuhan Gereja Tiberias yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dengan hati yang haus akan Tuhan Yesus pada siang hari ini, kami datang Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami. Kami doa biar kemuliaan Tuhan yang membaharui setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan selalu kami Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu dimuliakan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Sama-sama. Hadirat-Mu
lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan. Nama-Mu ditinggikan Tuhan, Nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu datanglah penuhi. Biar Tuhan yang bertata di atas pujian kami, bersemayam di tata-Mu ya Allah. Kerajaan-Mu datanglah seperti di surga. Lawanlah Tuhan, lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami siang hari ini. Kemuliaan-Mu kita buka hati kita buat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi. Oh Tuhan, bersemayam di tata-Mu ya Allah, mulia. Biar kerajaan Tuhan nyata bagi setiap kami, seperti di surga. Lawanlah Tuhan, kami rindukan. Sampai kita bangkit berdiri pada siang hari ini, kita bangkit berdiri sama-sama di Medias. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah bersemayam di tata-Mu ya Allah, mulia. Kerajaan-Mu datanglah seperti di surga. Lawanlah Tuhan, kami rindukan. Mari bersama-sama sambil kita bangkit berdiri pada siang hari, nyatakan kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam di tata-Mu ya Allah, mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan di hadapan Tuhan. Naikkan doa setiap kita nyatakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi
kepadamu Yesus. Hati kami, keluarga kami, masa depan kami Tuhan, di dalam-Mu kami bersyukur. Sebab kami percaya pengharapan kami, kekuatan kami hanya dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah berikan tubuh darahnya bagi setiap kami, menjamin masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapan nyatakan dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Apapun yang terjadi hari ini katakan, dan aku nyatakan, sebab kekuatan kita, pengharapan kita, kekuatanku. Lebih lagi sama-sama katakan, dalam Kristus ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Kita berikan tepuk tangan bagi luar biasa bagi Tuhan Yesus kita sama-sama. Dalam Kristus ku percaya, kami percaya Tuhan siang hari ini di balik salib-Mu kami nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, sekali lagi bersama-sama, dalam Kristus kami percaya, haleluya, kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku. Angkat tangan kita sama-sama nyatakan, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus kita, haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang setia, yang selama-lamanya menjadi kekuatan bagi setiap kami, pengharapan bagi setiap kami, pertolongan bagi setiap kami. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang mengucap syukur, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Yang percaya kita terima kekuatan baru dari Tuhan. Boleh lambai kanting kita sama-sama jemaat Tuhan. Kami salam kanan kiri depan belakangmu jemaat Tuhan. Jumpai kanan kiri
terbaik, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Bersorak-sorai memuji nama Tuhan Yesus. Yang bersuka boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Angkat pujian ini dengan hati bersuka umat Tuhan. Katakan, tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tanganmu sama-sama jemaat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Cipta keluarga Allah, cipta keluarga Allah. Kebaikannya nyata bagi setiap kita. Mari kembali sama-sama jemaat Tuhan. Gereja di Birias, katakan, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, tengok kanan kirinya, katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan lebih lagi, sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Cipta keluarga Allah. Lebih dahsyat sore hari ini, katakan, di dalam Yesus surah, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Cipta keluarga Allah, cipta keluarga Allah, cipta keluarga Allah. Sampai tujuh kanan kiri umat Tuhan. Cipta keluarga Allah, cipta keluarga Allah, cipta keluarga Allah, cipta keluarga Allah. Kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Sore hari ini kasih sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Semua bersuka cita, amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tinggi tanganmu sama-sama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus, kita boleh datang memuji menyembah nama Tuhan. Di saatnya kita mau diberkati lewat video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Kekuatan bisa kita peroleh jika kita menantikan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita membaca Alkitab, kita akan tahu bahwa Tuhan selalu di samping anak-anaknya. Kapan dan di mana saja mereka mengalami kesulitan. Perasaan sedih sebetulnya merupakan salah satu perasaan manusia. Perasaan sedih biasanya muncul ketika kita dihadapkan pada keadaan yang mengecewakan, menggelisahkan atau menyedihkan. Jangan malu kita menangis di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus pasti peduli kepada kita. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita mampu menjadi pribadi yang setia seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dari kita. Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita.
kita dapat mengalami berbagai peristiwa yang membuat kita sukacita ataupun kecewa. Namun kita perlu dan harus meyakini bahwa Tuhan memperhatikan kita. Jangan ragu untuk panjatkan doa di hadapan Tuhan, sekalipun mata kita dipenuhi oleh air mata. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang lebih besar dari masalah kita. Percayalah, kuasanya tidak berubah. Dan jangan bimbang, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Sekalipun manusia tidak setia atau kurang setia, tetapi Tuhan Yesus tetap setia pada janjinya. Oleh karena itu kita bertobat dan berbalik pada Allah, maka kita akan dapat menerima janji-janjinya. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dapat menyaksikan video khotbah secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama Jemaat Tuhan, sore hari ini kita mau terima pesan Tuhan, kita mau dengar pesan Tuhan lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk edisi Minggu 8 Februari 2026 dengan judul Kekuasaan Tuhan atau Kedaulatan Tuhan. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah semua jemaat Tiberias selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, selalu berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di kerajaan sorga. Agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta di kerajaan sorga dan para malaikat Allah menjaga serta mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, kekuasaan Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Yang pertama, karena Allah berkuasa, Allah melakukan yang Allah inginkan dan mencapai semua tujuannya. Mazmur 115 ayat 3, Yesaya 46 ayat yang ke-10. Tidak ada yang bisa menghentikan Allah melakukan kehendaknya. Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun di luar dirinya. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencananya, baik itu dosa manusia atau pemberontakan manusia, kurangnya iman atau bahkan rancangan iblis. Allah kita melakukan apa yang Dia inginkan dan akan selalu mewujudkan tujuannya. Dua, karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah mengendalikan urusan dunia ini. Daniel 2 ayat 21, Yesaya 9 ayat yang ke-6. Tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Allah tidak membiarkan kita bergantung pada kemampuan kita sendiri untuk melanjutkan hidup secara mandiri tanpa Allah. Dia Allah di dalam Yesus adalah penguasa dunia ini dan sungguh Dia berkuasa atas perubahan musim, membangkitkan raja atau pemimpin serta mengawasi kejatuhan seseorang. Allah dalam Yesus membuat semuanya terjadi. Kita dapat bersandar pada kebenaran yang luar biasa ini, bahwa kekuasaannya terletak di bahu Tuhan Yesus. Tiga, karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah dalam Yesus telah memilih umat untuk dirinya sendiri dari sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Allah berdaulat dan berkuasa memilih kita untuk memperoleh karya penebusannya. Allah berkuasa dan berdaulat atas kelemahan kita, dan itu semua adalah pekerjaannya. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita lepas, dan memang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya di dalam Kristus Yesus. Ini adalah kabar baik bagi kita. Allah mampu menggunakan setiap keadaan untuk kebaikan kita dan kemuliaan-Nya. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini.
Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan bagi setiap jemaat Tuhan sehubungan dengan akan diadakannya retreat pasangan suami istri 2026. Mari bersama-sama kita saksikan video berikut ini. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tiberias, perkenalkan nama saya Ferry Purba. Saya berprofesi sebagai seorang dokter. Akhir bulan ini gereja kita mengadakan retret pasangan suami istri. Saya menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Saya percaya acara tersebut sangat memberkati kita semua, terutama pasangan suami istri. Jika kita kehilangan kasih mula-mula, maka akan muncul penyimpangan dan pengkhianatan terhadap pasangan kita, sehingga terjadilah pencemaran. Maka kasih mula-mula itu harus kita jaga sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Keluarga adalah program yang dibangun oleh Tuhan, dirancangkan, dibentuk, dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya sangat penting dalam setiap keluarga untuk menjaga kasih mula-mula. Karena dalam kasih mula-mula, Tuhan menyediakan banyak berkat yang akan diberikan dalam kehidupan keluarga. Iblis di akhir zaman ini mencari cara untuk meruntuhkan kesatuan pernikahan. Oleh karena itu, rumah tangga harus dijaga. Firman Tuhan harus dijadikan fondasi. Kebenaran harus ditegakkan dan kasih mula-mula harus dipelihara. Suami istri harus duduk kembali bersama untuk merenungkan kembali firman Tuhan, dipulihkan, disegarkan, diprogramkan kembali untuk menjadi suami istri yang kudus. Saya juga akan men-sharingkan beberapa topik-topik di bidang medis yang kalah menarik. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh ambil waktu untuk bisa ikut di acara tersebut. Untuk selengkapnya Bapak Ibu dapat mengikuti acara retret pasangan suami istri tanggal 26 sampai 28 Februari 2026 di Sachi Resort Mountain View Bogor. Bersama-sama kita mengalami kasih, kuasa, dan pemulihan dari Tuhan Yesus menjadi pasangan suami istri yang sehat jasmani dan rohani sampai selama-lamanya. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau siapkan hati kita umat Tuhan untuk kita diberkati firman Tuhan. Kembali kita satukan hati, kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang nyata lewat hadirat Tuhan, lewat sukacita yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kami pada sore hari ini. Kami telah datang menyembah Tuhan, kami telah datang memuji nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau beri diri kami mau beri hidup kami beri hati kami. Untuk Tuhan ajar, Tuhan ubah, bahkan Tuhan Yesus berkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus beracara dalam setiap kehidupan kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti, dan Roh Kudus juga mampukan setiap kami, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan Yesus, untuk kami diberkati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati lebih, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan lebih meriah lagi sama-sama buat Tuhan Yesus. Tutup matamu di hadapan Tuhan. Kembali sikapan hati kita dalam sikap menyembah Tuhan di sore hari yang baik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi
Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sambil bangkit berdiri sama-sama. Angkat tinggi tanganmu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Kita siapkan hati kita. Buka hati kita. Diberkati firman Tuhan. Oh, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Satu hal yang pasti ya Tuhan, selama Engkau yang memegang erat tangan kami ke tempat tinggilah, Engkau pasti akan membawa setiap kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena kami tahu kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, melewati setiap badai tantangan dalam kehidupan ini, kami masih boleh tersenyum, kami masih boleh melihat orang-orang yang kami cintai, semua karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih siang hari ini kami kembali ke rumah-Mu yang kudus untuk dengar firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Maka siapapun yang hadir di tempat ini pasti rasakan berkat karunia dari sorga. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Coba saudara dapatkan satu orang, dua orang kiri kanan, boleh kasih salam sama dia, bilang selamat hari Minggu. Bilang. Ya kan kita bilang dalam Yesus kita bersaudara, minimal kenal lah. Coba lambaikan tangan sama-sama bilang saya disayang Tuhan. Sama-sama bilang berkatnya berlimpah. Haleluya. Dan kita percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, engkau yang hadir di tempat ini pulang pasti bawa berkat. Sukacita sempurna pasti karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya masuk dalam rangkaian serial khotbah yang baru, yaitu serial khotbah tentang keluarga. Dan saudara, nanti kita akan bahas panjang lebar tentang keluarga ini. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, buku, handphone angkat saja. Kalau nggak ada angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Apa judul perikopnya di situ? Manusia jatuh ke dalam dosa. Ini kisah tentang Adam Hawa di mana Taman Eden. Saudara, saya harus jelaskan dulu di awal supaya nggak salah konsep. Taman Eden bukan di sorga. Karena banyak orang pikir begini, Adam dan Hawa enak dulu hidup di sorga di Taman Eden. Taman Eden bukan di sorga. Taman Eden itu kenapa saya tahu bukan di sorga? Karena Alkitab yang bilang di Taman Eden ada sungai, 4 sungai yang mengalir, Efrat, Tigris, Pison, Gihon. Dan saudara kalau lihat di peta, sungai Tigris dan Efrat pun sampai sekarang masih ada di mana? Irak. Tapi saudara jangan tanya Taman Eden di mana, karena menurut beberapa penafsiran memang Taman Eden sekarang disembunyikan oleh malaikat yang menjaganya. Tapi kita buka Alkitab kita, ayat 1 sampai 13, saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, kita berganti-gantian. Ayat 1,
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? 2 saudara, ya. Lalu tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. 4, ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 6. Lalu dan maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. 8. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? 10. Sebab itu, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? 12. Manusia. Maka aku 13 boleh baca sama-sama 3, 2 ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Langsung saja tema khotbah saya siang hari ini dalam serial keluarga. Pelajaran mahal dari keluarga di mana? Taman Eden. Kenapa saya bilang mahal? Saudara bisa bayangkan, suami istri tinggal serba enak di Taman Eden, cuma gara-gara kena godaan, ikut godaan, akhirnya dia harus lepas dari semua fasilitas surga. Makanya ini yang saya mau bilang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ada banyak keluarga sekarang ini keluar dari Taman Eden, dari hal yang enak, dari berkat Tuhan, gara-gara godaan. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan gampang tergoda. Bilang. Ya. Dan ini menjadi hal yang penting. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena saya sering bilang bahwa hanya ada 2 persekutuan yang Tuhan ciptakan dalam Alkitab. Ada berapa? 2. Slide boleh. Yang pertama, persekutuan gereja. Matius 16, 18, di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Persekutuan yang sudah lebih dulu ada sebelum gereja. Apa itu? Keluarga. Makanya saudara, hanya dari 2 persekutuan ini engkau bisa rasakan berkat Tuhan. Kalau enggak dari mana? Gereja, pasti dari keluarga. Bapak-bapak di sini yang mau diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Bapak-bapak kalau mau diberkati Tuhan, kalau enggak diberkati lewat gereja, kalau enggak bahagiakan istrimu. Jadi yang mau diberkati Tuhan, pastikan suami-suami harus menaruh senyuman di wajah istrimu. Yang setuju katakan amin. Kan yang saya bilang bapak-bapak, kenapa yang bilang amin ibu-ibu? Harus begitu. Kalau engkau mau lihat hal baik dalam kehidupan rumah tanggamu, orang tua di tempat ini harus membuat anak-anakmu bahagia. Dan makanya saudara, saya kutip kalimat gembala sidang. Yuk kita doa sama-sama, yuk. 3, 2, ya. Setiap pasangan suami istri diserahkan untuk diberkati, untuk menjadi pasangan yang kudus. Saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling apa? Setia sampai selama-lamanya. Coba tepuk dada sama-sama bilang, saling setia. Dan sekarang ini saudara, di akhir zaman, iblis sedang mencari cara untuk merusak 2 persekutuan yang Tuhan ciptakan. Benar nggak? Makanya dikit-dikit antar sesama orang Kristen gereja ributnya minta ampun. Ya. Dan bukan cuma itu,
iblis juga mau rusakkan keluarga. Maka hari ini sampai dengan selama bulan Februari ini, saudara, saya akan khotbah tentang serial keluarga. Karena saya percaya keluarga yang hidup rukun dan damai, kesitulah berkat dicurahkan. Coba suami-suami di sini yang hadir sama istri, suami boleh nggak lirik istrinya sebentar aja? Lirik, mumpung masih di gereja. Bilang sama pasangannya, bilang begini, bilang sama dia, rukun-rukun kita, bilang. Istri dalam hati, iya rukun asal bulanan lancar. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang kejatuhan, dan selama khotbah ini saya akan bahas tentang kenapa manusia jatuh dalam dosa. Sebelum saya lanjut, saudara boleh tepuk dadanya nggak? Bilang begini, jangan baper, bilang. Karena kita mau bahas tentang firman Tuhan, karena mungkin akan mengkoreksi. Langsung saja, slide silakan. Yang pertama pelajarannya adalah dosa dimulai ketika firman Tuhan diputar-balikan. Dan ini teknik yang bertahun-tahun, berabad-abad dilakukan oleh iblis. Apa itu? Memutar-balikan firman Tuhan. Contoh, langsung saja slide. Lihat ya. Tuhan bilang di pasal sebelumnya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi iblis dia putar balik. Iblis ngomong begini, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Kedengerannya mirip tapi beda. Bukan cuma iblis, ternyata Hawa juga sama. Tuhan bilang begini, jangan kau makan buahnya. Hawa enggak ditambahin. Hawa bilang, iya Tuhan berfirman, janganlah kau makan ataupun raba buah itu. Ditambah-tambahin kan? Nah ini awal daripada kejatuhan dosa. Putar balikan ayat Alkitab. Tuhan berfirman, sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Iblis bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Makanya saudara, kita harus sadar bahwa yang pertama membuat manusia jatuh dalam dosa adalah ketika firman hanya sekedar dihafal tapi tidak dihidupi. Yang sampai sini paham, anggukan kepala. Yang belum paham, coba sekali lagi anggukan kepala. Lama-lama paham. Contoh, saudara, ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kalau nggak salah saya masih SMP atau SMA. Saya pulang ke kampung halaman saya. Kampung halaman saya itu di Provinsi Sulawesi Utara, dekat Kanada itu. Di Sulawesi Utara, bukan di kota Manado. Dari kota Manado itu harus masuk lagi ke agak sedikit dalam. Kampung saya itu di pinggir Danau Tondano. Nama kampungnya Tela. Jangan dicari sebenarnya, jangan. Biasanya nggak ketemu di peta itu. Nah saya pas lagi datang waktu zaman SMA itu tiba-tiba dipanggil sama om saya, yuk kita pergi ke sebuah tempat di mana waktu itu bilang begini, yuk kita belajar tenaga dalam. Nama perguruannya masih ada, cuma karena inilah saya nggak mau sebutin. Belajar tenaga dalam, pas dibilang belajar tenaga dalam, dia bilang ini tenaga dalam berasal dari Roh Kudus. Setelah selesai itu saudara, saya disuruh makan kue 7 rupa dan 7 cairan. Saya makan dan minum itu. Kata gurunya begini, ini 7 melambangkan 7 hari penciptaan. Saya mau tanya, dari Tuhan atau bukan? Tapi kok bisa pakai akar kita? Hal itu jangan mengagetkan, karena dalam 2 Korintus dikatakan bahwa iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Makanya saudara, jangan putar balikan firman. Dan supaya kita jangan putar balikan firman, makanya firman itu dipelajari. Coba lihat kiri kanan sama dia, belajar, bilang. Ya saudara, belajar. Saya itu kalau lagi pimpin ibadah, ada ibadah-ibadah di gereja Tiberias, kita bersyukur. Di Tiberias itu ada ibadah namanya PA Wanita. Saya biasanya pimpin ibadah PA Wanita itu di SCBD hari Selasa kalau nggak salah jam 11. Atau misalnya kayak kemarin saya pimpin ibadah hari Sabtu di Hibur, doa pagi jam 6 pagi. Saya kalau lagi ibadah tengah minggu biasanya nggak mau khotbah kayak begini. Saya biasanya khotbahnya itu tanya jawab. Anggap saja kelas katekisasi. Supaya apa? Supaya jemaat bisa bertanya, supaya belajar. Karena kalau Anda tidak mempertanyakan sesuatu, murtad, tinggal tunggu waktu. Saya ulang ya. Kalau Anda terima telan-telan semuanya, ya udahlah begini-gini saja, terima-terima saja, tanpa mencoba menggali Alkitab, maka murtad, tinggal tunggu waktu. Makanya saudara, firman Tuhan harus dibaca, dipelajari. Saya suka lagu lama, firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sampai saudara bosan pun saya akan tanya yang terus-terusan. Yang sudah pernah baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, lambaikan tangan. Tinggi. Oh puji Tuhan, 16.300 orang. Kejadian sampai Wahyu ya, bukan Kejadian dan Wahyu. Ya saudara, baca firman. Saya selalu kasih tips ini. Alkitab kita terdiri dari 31.000 ayat lebih, 1189 pasal. Kalau saudara mau baca Alkitab 1 tahun selesai, tiap hari baca 3 pasal. Baca saudara, baca. Ya. Kalau nggak sempat Pak Pendeta, ya nggak apa-apa saudara. Sekarang ini kan sudah banyak, dari radio, nonton YouTube aja kan banyak kan. Saya kalau hari Senin, Selasa, saya dengar lagi khotbah pendeta-pendeta yang di hari Minggu, hari Selasa terang biasanya. Saya dengar lagi khotbah-khotbah. Bapak Ibu ya dengar aja khotbah, belajar di YouTube. Tapi kan sering saya bilang kalau nonton YouTube minimal premium lah. Jangan sampai pas lagi dengar khotbah pendeta, baru kita buka ayat Alkitab, iklan muncul, Shopee COD gitu. Ya saudara, maka belajar firman Tuhan. Slide boleh, saudara. Jangan edit-edit firman Tuhan agar cocok dengan logika, perasaan atau situasi. Firman Tuhan bukan untuk disesuaikan, tapi ditaati. Jangan ubah firman demi hidupmu, ubahlah hidupmu demi firman. Jangan cari ayat yang lebih cocok, aduh kayaknya hari ini cocoknya begini. Jangan saudara. Firman itu harus mengubahkan kehidupan kita. Karena kalau 5 tahun yang lalu engkau masih jadi orang yang kasar, sekarang pun masih jadi orang yang kasar, jangan-jangan salah makan. Makanya Alkitab itu nggak boleh jadi kayak kulkas. Kita ambil mana yang kita suka. Harus kita ambil, kita renungkan supaya hidup kita diubahkan. Saya doa setiap saudara hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari besok harus lebih baik dari sekarang. Kalau kita masih ada perilaku yang belok-belok, kita doa semakin hari semakin disempurnakan. Minimal bukan hanya untuk kita, minimal engkau makin baik, makin sempurna untuk anak cucumu. Supaya nanti ketika anak cucumu hidup dewasa, mereka akan dengan bangga cerita, papa saya, opa saya, mama saya itu orang yang beriman. Dan saya doa disinilah kumpulan orang-orang yang beriman. Yang setuju boleh katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, slide silakan. Ayat yang ke-6 Pak. Kejadian 3 ayat 6. Ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatan. Oke, stop. Perempuan itu apa Pak? Melihat bahwa apa? Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatan. Lihat. Inilah masalahnya utamanya si Hawa. Hawa itu sudah diajakin ngobrol sama siapa? Ular. Harusnya Hawa itu udah stop nggak usah ngomong sama ular. Hawa itu harusnya dia bersikap seperti orang Batak atau Manado ketika melihat ular. Orang Batak atau orang Manado ketika dia lihat ular, responnya cuma satu, siapkan dabu-dabu. Ini enggak, udah diajakin ngobrol begitu, dia masih stay di situ, bukan cuma stay, dia liatin buahnya itu. Lanjut Pak. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ini kan berarti dia pikir-pikirin lagi, bukan cuma dilihat. Lanjut. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Yang kedua, poinnya adalah, slide silakan. Celah yang tak ditutup akan membuat hati dikuasai keinginan daging. Sama-sama lambaikan tangan bilang, jangan buka celah. Saudara, hati-hati, ada banyak keluarga runtuh, bisnis runtuh, berantakan, bukan karena dosa besar loh, tapi karena dosa kecil yang dibiarkan menguasai. Iya kan? Jangan buka celah. Ya. Saudara yang pernah naik gunung, lambaikan tangan. Hanya untuk info, Gunung Sahari bukan gunung. Benar. Saudara tahu, kadang-kadang pendaki hebat itu jatuh bukan karena batu besar, tapi karena kerikil kecil. Maka saudara jangan buka celah. Suami istri coba remas tangan suami dan istrinya, bilang jangan buka celah, bilang. Jangan buka celah. Contoh, saudara, ada sebuah sejarah mencatat ada kota yang sangat kuat pada saat itu, sekitar tahun 1400. Kota ini punya benteng yang sangat luar biasa. Mau diserang sama negara manapun nggak tembus-tembus. Kota ini begitu kuat.
Selama ribuan tahun, banyak bangsa mau mencoba menguasai kota tersebut dan gak pernah tembus. Nama kota itu adalah Konstantinopel di Turki. Gak bisa tembus. Sampai pada suatu saat dia dikepung oleh sebuah pasukan dari agama yang lain. Ngomong-ngomong, Konstantinopel itulah pusat kekristenan dulu. Ada di Turki. Dia diserang dan gak bisa, gak tembus. Ada satu malam, dan ini tercatat dalam sejarah. Saudara boleh cek di sejarahnya. Ada satu malam di mana ada satu pintu kecil lupa dikunci. Itu pintu yang biasa penjaga keluar masuk, lupa dikunci malam itu. Dan gara-gara lupa dikunci, pasukan musuh masuk lewat pintu kecil itu dan menguasai kota Konstantinopel yang selama ribuan tahun itu tidak pernah bisa ditembus. Tembusnya bukan oleh pasukan yang besar saja, tapi oleh celah kecil yang ada. Dan akibatnya sampai saat ini Konstantinopel, Turki itu bukan lagi jadi pusat kekristenan. Saudara menangkap maksud apa yang saya coba sampaikan? Ada banyak hal yang besar, hal yang dahsyat jatuh karena buka celah. Contoh satu lagi, raja paling terkenal Israel namanya siapa? Daud. 2 Samuel 2 Samuel 11 ayat 2. Ya. Sekali peristiwa pada waktu petang, Ya. ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Oke, stop. Petang itu jam berapa kira-kira? Jam 3 jam 4 itu petang ya? Daud bangun petang-petang. Ngomong-ngomong ya, ini bukan kebiasaan Daud. Daud begitu dia udah jadi raja, bangunnya udah mulai petang-petang. Karena kalau Alkitab bilang, saudara nanti baca aja di rumah, Mazmur 57 ayat 9, bangunlah hai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi, aku hendak membangunkan fajar, kata Daud begitu. Berarti Daud itu bangun sebelum fajar. Daud bangunnya subuh-subuh, tapi setelah dia jadi raja, bangunnya sore-sore. Iseng-iseng di soto, lanjut Pak. Lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dalam bahasa Ibrani-nya itu bukan kalimatnya, bukan tampak padanya, tapi Daud melihat. Kalau bahasa Betawinya bukan cuma melihat, ngelihatin, memperhatikan. Yang saya mau coba sampaikan adalah begini: kita nggak bisa atur orang-orang sekitar kita, Pak, Bu. Kita nggak bisa atur orang-orang aneh sekitar kita. Dia mau ngapain, kita nggak bisa atur. Tetapi kalau kita sampai memperhatikan, sampai masuk ke dalam otak kita, maka engkau sesungguhnya sudah buka celah. Dan ketika itu sudah buka celah, bahayanya minta ampun. Ada banyak bisnis hancur, masa depan hancur, keluarga hancur, cuma gara-gara buka celah. Bapak-bapak di tempat ini, yang datang hari ini bersama istrinya, coba lambaikan tangan. Laki-laki di sini yang sudah punya pacar, lambaikan tangan. Ini gereja loh. Nggak ngaku bahaya. Ya, bapak-bapak, laki-laki di tempat ini, ingat ya, jangan pernah terima curhatan dari wanita manapun. Wah, Pak Pendeta kan cuma teman. Jangan coba-coba. Lama-kelamaan dengerin curhat, engkau tambah empati, lama-kelamaan bisa bahaya. Ibu-ibu di tempat ini, jangan buka celah. Stop ngomongin jelek-jeleknya suami sama tukang sayur. Ya, saudara, jangan buka celah. Dan sekalinya engkau buka celah, Pak Bu, maka itu akan menguasai hidupmu, dan pada akhirnya engkau sadar semuanya sudah terlambat. Maka saudara, coba sekali kita tepuk dada sama yang bilang, jangan buka celah. Ya saudara, jangan pernah buka celah. Slide boleh. Iblis tidak masuk lewat teriakan. Dia masuk lewat percakapan ringan, godaan halus. Yang tidak kita hentikan sekarang di awal, bisa menguasaimu nanti di akhir. Mudah-mudahan saudara nangkep apa yang saya maksud. Maka saudara, karena itu, hentikan percakapan yang seharusnya tidak pernah dimulai itu. Mulai saat ini, stop semua. Jangan buka celah. Dan ketika engkau buka celah, iblis menguasai. Tapi ketika engkau tutup celah itu, maka percayalah, kasih Tuhan selalu menyertai setiap kita. Orang benar pasti dijaga, dibela Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus.
Senggol kiri kanan, bilang sama dia sekali lagi, jangan buka celah. Bilang. Ya. Stop, saudara, buka-buka celah. Jangan merasa, oh Pak Pendeta saya pasti kuat. Nggak mungkin. Ya, yang namanya batu sebesar-besarnya sekuat-kuatnya batu, ditetesin air tetesan tiap hari selama bertahun-tahun, lama-lama bolong juga. Sudah, jangan pernah buka celah. Itulah masalah daripada Hawa. Yang ketiga, slide silakan. Yang ketiga pelajaran adalah manusia cenderung berusaha menutupi dosa dengan usahanya sendiri. Makanya manusia waktu itu ketika dia jatuh dalam dosa, dia buat cawat. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, lihat ya. Ini ciri orang yang sudah dalam dosa. Sudah tahu apa? Ya Pak, silakan. Kejadian 3 ayat 11. Lihat, perhatikan. Firman-Nya, Tuhan ngomong kepada Adam. Adam, dari mana engkau tahu bahwa engkau telanjang, begitu kan? Ya Pak, silakan. siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Ya. Terus. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ya. Manusia itu menjawab. Manusia itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya ademah. Adam menjawab kepada Tuhan. Apa Pak jawabannya? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Coba lihat ayat 12, perhatikan baik-baik. Menurut Anda jawaban ini normal gak? Kenapa gak normal? Bukan cuma nyalahin, tapi yang paling parah itulah ini kalimat kasarnya minta ampun. Ini kasar loh. Ini saya ambil contoh ya. Sekali lagi. Bapak-bapak tadi yang datang di sini sama istri, boleh lambaikan tangan. Tinggi-tinggi, boleh. Saya mau bicara. Datang sama istri ya. Yang istrinya pas di sampingnya sekarang, lambaikan tangan. Bukan Ibu Maria yang tunjuk tangan, suaminya yang tunjuk tangan. Oke, lihat ya. Saya tanya sama bapak-bapak, saya bilang begini, Pak, shalom. Bapak-bapak hari ini datang ke gereja? Iya Pak Pendeta. Pak, hari ini datang ke gereja sama siapa? Suami jawab begini ke pendeta. Oh iya Pak, saya datang sama perempuan ini. Dan suami tunjuk istrinya. Saya mau tanya, kira-kira nanti makan malam disiapin nggak? Kenapa? Gara-gara perempuan ini. Ini kalau bahasa Ibrani kunonya, parampuang ini. Itu kasar loh. Ketika Adam ditanya sama Tuhan, dari mana engkau tahu bahwa engkau itu telanjang? Adam nyalahin istrinya, bukan cuma nyalahin, dia bilang, perempuan ini Tuhan. Perempuan ini, itu kasar loh. Dan itulah ciri orang ketika jatuh dalam dosa, dia bukan cuma menyalahkan orang lain, dia pasti akan berlaku kasar untuk menyelamatkan dirinya dulu. Tapi saudara, ini kita sering pikir bahwa Adam itu melakukan itu karena Adam tidak ditempatkan waktu dia digoda iblis kan? Hawa digoda iblis, Adam tidak di tempat. Itu pikiran kita kan? Yuk kita cek sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 6 Pak. Kejadian 3 ayat 6. Yap. Perempuan itu melihat. Ya, waktu perempuan itu, siapa perempuan itu namanya? Hawa melihat terus. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Menarik ini akhirnya, terus Pak. Lalu ia mengambil dari buahnya. Yang ambil buahnya siapa? Siapa? Hawa, terus. Dan dimakannya. Dimakannya, terus. Dan diberikannya juga kepada suaminya. Siapa suaminya? Adam, lanjut. Yang bersama-sama dengan dia. Yang apa? Yang apa? Bersama-sama. Jadi di mana Adam? Adam gak jauh-jauh. Adam itu bersama-sama dengan Hawa. Adam gak di mana-mana. Tetapi ketika dia ditanya sama Tuhan, dia langsung menyalahkan orang sekitarnya. Ini yang saya mau katakan saudara, dimanapun Anda ditempatkan Tuhan, mau dalam pekerjaan, mau dalam bisnis, apalagi dalam keluarga, selama engkau punya mental nyala-nyalahin orang, maka apapun yang kau kerjakan tidak bisa berhasil. Gak bisa. Ya. Kalau saudara mau keluarga diberkati, stop nyala-nyalahin orang lain. Pak Pendeta, anak saya nggak pernah berubah. Gimana mau berubah kalau cara ngomongnya orang tua mungkin belum berubah juga. Untuk mengubah banyak hal dalam kehidupan ini, orang pertama yang harus berubah adalah diri kita sendiri. Ya saudara, harus berubah. Slide boleh. Saudara ingat ini, menyalahkan itu tidak pernah menyembuhkan. Ini berlaku juga buat yang lagi pacaran. Latih dirimu untuk gak saling menyalahkan.
Karena menyalahkan itu tidak pernah menyembuhkan, hanya memperdalam luka. Masalahmu tidak akan pernah selesai saat kesalahanmu dipindahkan. Nggak ada bisa selesai. Dan pemulihan itu terjadi bukan saat pasanganmu, keluargamu berubah. Pemulihan terjadi saat kita berhenti nyalah-nyalahin orang lain. Maka saudara, stop nyalah-nyalahin orang lain. Sama-sama bilang, harus berubah. Dan itulah kenapa Adam dan Hawa pada akhirnya bisa seperti itu. Dan kita masuk dalam poin yang terakhir, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya Pak, silakan poin terakhir. Kejadian 3 ayat 9. Kejadian 3 ayat yang ke-9. Perhatikan, yuk. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Ya. "Di manakah engkau?" Ya. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Saudara kalau tahu, kalau dalam dunia teologi, ayat ini biasa disebut dengan proto-evangelium. Artinya di mana pertama kali ketika manusia jatuh dalam dosa, yang cari pertama siapa? Tuhan cari manusia atau manusia cari Tuhan? Tuhan yang cari manusia. Makanya disebut dengan proto-evangelium. Dan responnya Adam waktu itu apa? Dia malah sembunyi. Poin yang keempat yang terakhir, slide silakan. Saudara, pemulihan terjadi ketika manusia datang sama Tuhan. Saya nggak tahu dosa Anda sebesar apa. Tapi jangan karena dosamu besar engkau menyembunyikan diri dari Tuhan dan melarikan diri dari gereja. Jangan. Karena engkau merasa dosamu terlalu besar, pada akhirnya engkau bilang, aduh dosa saya sudah terlalu besar, nggak mungkinlah keluarga saya bisa maafkan. Jangan jadikan itu sebagai alasan. Tuhan sanggup memulihkan. Saudara, karena kalau kita mau jujur-jujur, di antara kita semua, kita ini nggak ada orang yang benar-benar lurus banget loh. Mungkin engkau pernah melakukan kesalahan yang fatal kepada suamimu, kepada istrimu. Engkau pernah melakukan tindakan yang kasar kepada anak-anakmu. Engkau bahkan mungkin pernah memaki orang tuamu dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah saudara, kita percaya kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan bukan hanya hidupmu tapi juga karaktermu. Dan ini dia dahsyatnya Tuhan. Ayat penutup 3, 2, 1 Kejadian. Kejadian 3 ayat 21. Ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang Ya. untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, saya undang worship leader, pemain musik. Saudara, ini kan, coba saya ulang dulu ceritanya ya. Tuhan bilang, nikmatilah Taman Eden ini. Terserah mau ngapain aja di Taman Eden, boleh. Betul? Cuma satu yang jangan makan dari buah itu. Udah bebas. Pada akhirnya cuma satu larangan dan mereka langgar. Begitu mereka langgar, mereka jatuh dalam dosa. Begitu jatuh dalam dosa, Tuhan usir mereka. Saya jujur kalau baca ayat ini, saya benar-benar merasakan luar biasa kasih Tuhan. Karena ini Tuhan gak kirim bola-bola api aja, udah syukur itu. Karena harusnya Adam dan Hawa udah dikasih Taman Eden, masih ngelanggar lagi. Tuhan bisa gak musnahkan mereka? Bisa. Tapi Tuhan kita enggak begitu. Sekali lagi Pak, 21. Slide-nya boleh. 21. Tuhan buat pakaian dari kulit binatang untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa itu. Plus dengan istrinya. Bukan cuma itu. Dipakein bajunya. Itu artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sedalam apapun engkau pernah jatuh. Segelap apapun masa lalu hidupmu. Tuhan tetap tidak mau engkau dipermalukan. Seberat apapun dosamu. Tuhan tetap menjaga setiap kita. Dan Tuhan selalu berharap engkau kembali ke Taman Eden itu. Saudara, saya nggak tahu sudah berapa jauh engkau keluar dari Taman Eden rencana Tuhan. Tetapi ingat, tidak ada yang terlambat. Karena Tuhan dengan tangan terbuka selalu menanti setiap kita. Maka hari ini yang diberkati Tuhan, boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari saudara kita mengangkat pujian. Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini kami percaya bahwa Tuhan sudah sangat memberkati setiap kami melalui orang-orang yang ada di sekitar kami yang selalu mendukung, yang selalu menopang setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami boleh menjaga berkat yang Tuhan sudah beri.
dengan segala kelemahan kesalahan yang ada. Kami percaya Tuhan sanggup pulihkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tangan kita. Yuk kita angkat pujian nih. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut. Dosaku, Kau melemparkan dosaku. tiada kau perhitungkan kesalahanku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar, Betapa besar pengampunanmu, tak kau pandang hina hati. tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya tahu ada beberapa dari Anda yang punya masa lalu yang begitu buruk. Saya tahu bahkan engkau kadang-kadang merasa kayaknya nggak cocok lagi ada di gereja. Engkau bahkan mungkin ngerasa bahwa saya ini, itu kalau saya terima pengampunan kayaknya nggak mungkin. Tetapi saudara ingat di mana engkau berada sekarang. Dan engkau tahu dengan jelas pada detik ini ada kasih yang menghangatkan hatimu. Kasih yang coba mungkin selama ini engkau tolak, tetapi kasih itu justru yang memeluk engkau dengan erat ketika engkau dalam masa-masa kegelapan. Dan saudara, lihat orang-orang sekitarmu, mereka yang menerima engkau dengan apa adanya. Maka ingat ini, orang yang selama ini berjuang bersamamu, orang yang berada bersamamu dalam lembah air mata adalah orang yang harus engkau bahagiakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh nggak suami istri di sini coba elus tangan suaminya atau istrinya sambil ngintip ke mata suami atau istrinya? Coba bilang begini. Coba bilang begini. Ke suami, ke istri bilang, sampai tua sama-sama ya. Bilang. Dan saudara nggak mungkin bisa lewati ini semua hanya dengan kekuatan sendiri. Percaya sama saya. Engkau hanya bisa lewati ini semua dengan genggaman tangan dari Tuhan. Engkau tidak bisa hidup di masa depan kalau engkau masih terikat dengan masa lalu. Maka hari ini berimanlah, percayalah, kasih Tuhan sempurna. Dan setiap kita, saudara boleh tundukkan kepala sejenak. Izinkan saya berdoa. Tuhan, lihat setiap anak-anak-Mu, jamah kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Sekalipun kami dalam tempat tergelap sekalipun, Engkau tidak sekalipun mau mempermalukan kami. Tuhan dengan setia mengangkat kami, sehingga pada akhirnya kami akan melihat kasih setia Tuhan terpancar dari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yuk yang berdoa kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan betapa besar. Betapa besar kasih-Mu mengalir di tempat ini ya Tuhan. tak kau pandang hina hati yang hancur.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami percaya hanya kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang mengampuni setiap kami, memulihkan setiap kami, dan melayakkan setiap kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengajar, memberkati, menguatkan setiap kami. Doa kami Roh Kudus yang terus kuatkan iman kami, teguhkan kami untuk kami terus bersama keluarga melangkah dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk berkat bagian terkasih Bapa Pendeta Gary Tengker bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama tim, dipakai Tuhan semakin luar biasa kemana melangkah, melayani, memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka pada siang sore hari ini, sebelum kami masuk perjamuan kudus, kami memberikan persembahan kami. Kami sungguh percaya saat kami beri, kami tidak kekurangan, sebab Tuhan Yesus gembala kami yang baik, mencukupi segala keperluan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang percaya diberkati, yang siap memberi, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk setia Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pada siang hari ini saya berikan persembahan. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Selamanya Kau cinta. Selamanya Kau cinta. Terima kasih buat persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus yang pasti memberkati setiap kita. Bersama-sama kita masuk perjamuan kudus pada siang hari. Terima yang terbaik, tubuh darah Tuhan Yesus. Naikkan pujian kita bagi Tuhan. Tubuhmu dan darah. Mari bersama-sama kembali kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Kita masuk perjamuan kudus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Hari ini kami terima roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam,
tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib, menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah. Hari ini dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur, hari ini kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi, tidak cabul. Mulut kami kudus, doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah, kami tolak kata-kata yang sia-sia. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Setiap organ tubuh, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera sehat sempurna bersama keluarga. Kami diberkati, tidak migrain, sakit kepala, vertigo. Kami tolak diabetes, hepatitis dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk Anda yang punya masalah dengan alergi makanan, sudah bertahun-tahun mungkin punya alergi telur, alergi seafood, bawa dalam doa. Tuhan sanggup untuk berperkara atas setiap penyakit penderitaanmu. Doa di hadapan Tuhan. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda. Bersama keluarga kami semua sejahtera mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang bawa botol minyak urapan, saudara, nanti kalau yang punya anak-anak, anaknya masih SMP, SD atau belum sekolah, saudara urapi anak-anaknya ya. Ini masa pancaroba, dan pancaroba itu kan biasanya ini berhubungan dengan stamina anak-anak. Doa supaya anak-anak kita dijaga malaikat sorga, anak-anak kita pintar, cerdas, sehat, sempurna. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk, dan silakan saudara berdoa di hadapan Tuhan. Doa untuk keluargamu, orang-orang yang selama ini engkau cintai. Doa engkau yang saat ini, doa. Doa juga untuk masa depanmu.
Engkau yang sedang berdoa untuk SMA favorit, juga kampus PTN, bawa dalam doa. Engkau yang sedang berjuang dalam pendidikan, bawa dalam doa. Engkau yang saat ini sedang berdoa untuk pekerjaanmu, bawa dalam doa. Dan jangan lupa untuk berdoa untuk dirimu sendiri, supaya Tuhan ubahkan menjadi semakin hari semakin menjadi orang Kristen yang berbobot, menjadi orang Kristen yang berkualitas. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus, yaitu setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anakmu, Tuhan berkati. Juga Amor Pasorong diberkati, Elpina Silalahi diberkati Tuhan, juga Aprilia Evata diberkati, juga Tuhan berkati, juga Evi diberkati, keluarga Pak Raymond, Ibu Reweta Londa diberkati, juga Pak Daniel Siagiat, Ibu Maria Tamba diberkati, juga Mama Ferianti diberkati, juga Pak Yohanes Ali Rahman, Ibu Manda Sirait, Ibu Krista Sibarani, Ibu Meril Siombing, Ibu Kesia Metanoia, Pak Riki Glorius, Ibu Agatha Peki diberkati, juga keluarga Zega diberkati, Pak Peri diberkati, Ibu Yanti, Tuhan berkati, juga siapapun yang hadir, Tuhan Yesus, Tuhan berkati, Tuhan sayangi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, angkat tangan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Maka doaku Tuhan Yesus, setiap keluarga yang hadir hidup rukun dan damai. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Satu hal yang akan pegang janji firman Tuhan, orang benar tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Anak cucu orang benar tidak pernah akan minta-minta roti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu dalam pelayanan kehidupan ekstra kuasa, ekstra mujizat bersama anak menantu cucu dalam perlindungan kuasa Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan setiap program Gereja Tiberias, Tuhan yang memberkati. Kami doa bahkan untuk setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan, yaitu sesi sore hari ini, Tuhan berkati koordinator, yaitu Pak David Raharja bersama istri keluarga diberkati. Tuhan berkati juga hamba bersama istri anak-anak. Tuhan selalu dalam penyertaan Tuhan bersama tim, juga Pak Surya diberkati. Maka juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan, worship leader Evangelis Richard diberkati, juga Evangelis Arda diberkati. Tuhan berkati para rekan-rekan pemain musik, juga Daniel Bagus, Gerald, Jordanta, Jeremy diberkati, juga rekan-rekan singer, rekan-rekan choir, juga pasangan suami istri, tim media. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami pulang dari tempat ini, dijauhkanlah dari segala yang buruk, dan kami percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai orang-orang kudusnya. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih dan anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bagimu pujian, umat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu